Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukmawardani. Kali ini dalam mata kuliah konsep kebidanan. Untuk mata kuliah konsep kebidanan kali ini yang akan saya bahas adalah materi mengenai paradigma kebidanan. Ya. Yuk kita langsung saja. Untuk definisi dari paradigma itu sendiri. Jika dilihat dari segi bahasanya, maka yang dinamakan paradigma itu dari bahasa Yunani itu bisa dikatakan sebagai model, pola, atau contoh. Ya. Yang kedua, model ini adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Jadi seperti acuan seperti itu. Dan paradigma ini juga dapat diartikan sebagai kerangka pikir dari bidan apabila itu kita mengarah ke kebidanan. Nah, menurut ensiklopedia bebas Wikipedia ini, paradigma itu sendiri dapat diartikan sebagai alam disiplin intelektual, yaitu cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Oke. Kita langsung ke paradigma kebidanan, ya. Jadi paradigma ini adalah cara pandang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Jadi bagaimana sih cara pandang bidan itu saat dia mau memberikan pelayanan kebidanan? Nah, suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam pelayanan kebidanan. Jadi, paradigma kebidanan itu juga bisa diartikan sebagai hal tersebut, ya, suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam pelayanan kebidanan. Nah, selanjutnya untuk paradigma asuhan kebidanan itu sendiri adalah berupa pandangan terhadap manusia, dalam hal ini adalah wanita, ya, karena kita ada di dunia kebidanan, lalu lingkungan, layanan kesehatan, dan kebidanan itu sendiri. Next ya. Oke. Nah, jadi dari semua pengertian yang sudah disebutkan tadi di atas, bisa dikatakan bahwa paradigma kebidanan ini adalah cara pandang bidan dalam memberikan asuhan yang berfokus pada perempuan yang terkait dengan keturunan, perilaku, lingkungan, dan dirinya sendiri sebagai bidan, ya, sebagai pemberi asuhan kebidanan. Ya, jadi paradigma kebidanan ini cara pandang bidan dalam memberikan asuhan. Nah, asuhan yang seperti apa? Asuhan yang berfokus pada perempuan yang terkait dengan keturunan, karena perempuan ini akan menghasilkan keturunan, ya. Lalu perilaku perempuan tersebut, lalu lingkungan yang ada di sekitar perempuan tersebut, dan juga mengenai dirinya sendiri atau bidan itu sendiri sebagai pemberi asuhan. Nah, adapun komponen dari paradigma kebidanan ini ada manusia, lingkungan, kesehatan, dan juga kebidanan itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah manusia. Nah, yang akan kita bahas di sini manusia adalah wanita, anak, dan keluarga, karena itu yang akan menjadi asuhan yang akan diasuh oleh bidan. Manusia adalah makhluk biopsikososial kultural spiritual yang utuh dan unik,
mempunyai kebutuhan dasar yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, manusia ini sebagai penerima asuhan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, respon manusia ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya, keyakinan, agama, pola hidup, nilai kemampuan, minat, dan pengalaman masa lalu. Jadi, saat manusia ini merespon sesuatu, itu respon manusia ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal itu tadi. Bisa dari budayanya, ya, dia merespon bisa melihat dari budayanya itu seperti apa. Lalu keyakinannya, agamanya, lalu pola hidup mereka, lalu nilai kemampuannya sampai sebatas mana kemampuannya, minat dan juga pengalaman masa lalunya. Nah, itu respon manusia itu dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Nah, manusia itu sendiri dihargai oleh nilai martabat dan mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan, kebahagiaan, cinta rasa aman, dan kebebasan. Nah, manusia sebagai sasaran kebidanan adalah wanita atau ibu dalam keluarga. Jadi manusia yang kita bahas itu tadi lebih kita fokuskan kepada wanita, ya, wanita atau dalam hal ini ibu dalam keluarga, karena manusia yang dalam bentuk wanita atau ibu itu sendiri adalah sasaran kebidanan. Ya, yuk next. Nah, kualitas manusia itu sendiri sangat dipengaruhi oleh keadaan wanita atau ibu di dalam suatu keluarga. Ya, wanita di masyarakat adalah penggerak atau pelopor peningkatan kesejahteraan keluarga. Jadi kita melihat masyarakat atau sebuah keluarga atau masyarakat itu sehat atau tidak, biasanya kita melihatnya adalah dari wanita yang ada di lingkungan tersebut. Bagaimana perilaku wanita di lingkungan tersebut? Bagaimana keadaan kesehatan wanita di lingkungan tersebut. Itu bisa menandakan atau sebagai indikator dari kualitas manusia yang ada di lingkungan itu. Nah, wanita atau perempuan ini memiliki hak dalam kesehatan reproduksinya. Dia mempunyai sistem terbuka, yaitu melakukan interaksi dengan lingkungan, berhasrat, dan bermartabat. Ya, jadi dia memiliki hak dalam kesehatan reproduksinya. Seorang perempuan itu memiliki hak. Nah, nih, perempuan juga sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga, ya. Saya kira sudah pernah saya bahas mungkin di mata kuliah yang lain juga, ya. Jadi yang namanya perempuan, kalau kita memandang dari sisi kita sebagai bidan, itu harus mengedepankan perempuan ini harus kita bimbing, kita bina supaya bisa menjadi pendidik utama dan pertama di dalam sebuah keluarga, seperti itu. Nah, karena perempuan ini adalah penerus generasi bangsa dan keluarga, sehingga harus diupayakan sehat jasmani dan rohani serta sosial. Ya, karena perempuan ini juga sebagai salah satu penerus generasi bangsa dan bisa melahirkan generasi bangsa, ya, maka perempuan ini harus diupayakan kesehatannya secara jasmani maupun rohani serta sosialnya. Oke, next untuk yang kedua, setelah manusia, komponen yang kedua adalah ada lingkungan. Lingkungan adalah segala kondisi yang berdampak pada perkembangan diri dan masyarakat. Nah, segala yang ada di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktivitasnya.
Lingkungan ini menjadi persyaratan yang penting agar kesehatan ibu itu dapat terjaga. Ya, jadi kesehatan itu kita bisa melihat indikator apakah di sana itu sehat atau tidak, itu kita lihatnya adalah dari lingkungannya. Ya, kalau lingkungannya sehat, otomatis warga yang ada di dalam, jadi terkecilnya dari lingkungan itu ada masyarakat, lalu ada keluarga, yang lebih kecil lagi ada seorang perempuan atau ibu. Kalau lingkungannya sehat, maka kesehatan ibu juga dapat terjaga. Nah, penyesuaian ibu terhadap lingkungan sekitarnya serta tempat tinggal yang memadai juga menunjang kesehatan ibu. Ya, jadi adaptasi seorang perempuan terhadap lingkungan sekitar serta tempat tinggal ini juga bisa menunjang kesehatan. Ya, kesehatan dari si perempuan atau ibu itu sendiri. Adapun lingkungan itu ada lingkungan fisik, biologis, psikososial, dan budaya. Untuk lingkungan fisik sebagai contoh secara garis besarnya ada udara, kelembapan, suhu, suara, dan juga kebisingan. Lalu untuk lingkungan biologis ini ada kondisi badan, penyakit, cacat, dan kelemahan. Untuk psikososialnya ada keluarga, kelompok, community, atau masyarakat. Dan untuk budayanya ada budaya adat istiadat daerah atau budaya di lingkungan tersebut. Oke, mungkin sampai ini dulu untuk video kali ini. Penjelasan lebih lanjutnya lagi mengenai lingkungan nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Sampai jumpa.